Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, jadi hari ini saya sudah upload video tentang cara mengerjakan e-ijazah dari penetapan kelulusan sampai upload SPTJM. Ini benar-benar video asli saya ngerjainnya ya, karena kan sekarang tanggal 5 Mei itu untuk SMA SMK sederajat memang sudah penetapan kelulusan. Nah, kalau SD, SMP kalau tidak ada perubahan itu tanggal 2 Juni nanti ya. Jadi ini beberapa yang komen misalnya salah upload, misalnya terjadi Bismillahirrahmanirrahim. kesalahan gitu teman-teman. Banyak yang komen menanyakan hal-hal tersebut nih di bawah nih. Ya, ada beberapa juga yang sudah saya balas. Tapi ini saya sengaja buat untuk teman-teman yang SMP atau SD atau yang SMA SMK belum selesai ya. Jadi saya jawab dalam video terkait pertanyaan teman-teman jika solusi terjadi kesalahan saat mengerjakan e-ijazah. Sebentar ya. Oke teman-teman, tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa follow saluran WA Ngapakpedia karena di situ saya sering share informasi ya yang berupa teks ataupun berupa gambar, tidak hanya video saya saja. Salah satunya terkait pelaksanaan e-ijazah ya. Ini baru untuk SMK SMA sederajat. Jadi untuk SD, SMP sederajat baru bisa melakukan simulasi e-ijazah saat video ini dibuat ya. Pelaksanaan pastinya nanti tanggal 2 Juni 2025 jika tidak ada perubahan. Dan ini tanggalnya ya teman-teman. Untuk SD dan SMP itu tanggal 2 Juni dan 2 Juni juga untuk SMP ya. Jadi silakan di follow saluran WA Ngapakpedia. Kalian bisa ketik aja cari di sini lalu Ngapakpedia gitu di HP, di laptop semuanya bisa. Ini sudah bersifat umum ya teman-teman. Silakan dicari aja salurannya ya. Di follow. Oke. Kita lanjut pembahasan terkait solusi terjadi kesalahan saat mengerjakan e-ijazah yang sebenarnya. Tentunya kita harus cari tahu dulu ya penyebab kesalahannya. Misal, yang pertama jelas siswa belum masuk semua tapi sudah ditetapkan kelulusan gitu. Ini juga harusnya tidak boleh ya. Makanya waktu penetapan kelulusan itu kan saat video ini dibuat informasinya adalah 2 minggu ya untuk SMA SMK. Jadi kalau memang masih ada yang belum masuk DNS itu jangan dulu ditetapkan kelulusan. Ini sebuah kesalahan ya. Kemudian kesalahan kedua adalah salah upload SK. Nah, misalnya yang diupload dokumen lain atau apa gitu ya. Intinya salah SK-nya ya. Kemudian bisa juga salah nomor SK. Nah, nomor SK-nya juga ternyata salah. Harusnya urutannya ini, ternyata begitu gitu. Intinya nomornya salah. Kemudian lampiran SK tidak terbawa upload. Nah, ada kasus hari ini malah ya benar-benar yang diupload cuma suratnya. Harusnya lampirannya juga di-upload ya. Kemudian yang kelima SK-nya belum distempel tapi sudah di-upload. Itu juga sebuah kesalahan. Yang keenam, SPTJM-nya tidak bermaterai, padahal di situ tulisannya harus bermaterai. Itu juga sebuah kesalahan. Kemudian data kepala sekolahnya salah gitu ya. Ya salah gelarnya, salah orangnya atau salah apapun terkait data kepala sekolah. Kemudian yang 8, siswa ada yang tidak lulus tapi terbawa lulus. Jadi kan nanti dokumennya semuanya salah ya, karena siswanya harusnya tidak lulus malah diluluskan gitu teman-teman ya. Nah, kemudian yang terakhir penyebab lainnya yang belum bisa Ngapakpedia sebutkan karena ini saya hanya merangkum berdasarkan yang saya temui di lapangan ya. Kalau yang belum tersebutkan di sini di atas ini ya mungkin bisa masuk list penyebab kesalahan dan teman-teman bisa perbaiki dengan cara seperti ini teman-teman solusinya ya. Yang pertama, teman-teman perhatikan dulu ya, batalkan SPTJM jika sudah sampai tahap SPTJM asal belum disetujui dinas. Jadi saya tunjukkan di sini ya. Kalian buka e-ijazahnya tentunya ya. Kemudian kalian cek ya di menu SPTJM. Kita buka dulu, kita masuk login. Nah, di menu DNS, bagian pembuatan SPTJM ya, misalnya. Nah, ini kan
ada notifikasi nih pengajuan SPTJM sedang dalam proses antrian persetujuan dari dinas. Silakan cek secara berkala. Nah, artinya ini punya saya masih belum disetujui, belum di-approve oleh dinas SPTJM-nya. Artinya masih bisa dibatalkan SPTJM kalau terjadi kesalahan. Maka silakan untuk teman-teman yang terjadi kesalahan dan sudah pada tahap pembuatan SPTJM, maka SPTJM-nya dibatalkan terlebih dahulu ya. Jadi pembatalannya itu dari atas ke bawah, dari sini nih urutan belakang ke atas ini gitu ya, urutan pembatalannya ya. Berlawanan arah dengan urutan kerja ya. Kalau pembatalan itu dari belakang ke depan gitu. Oke, setelah SPTJM dibatalkan, kalian juga batalkan SK penetapan kelulusan. Jadi di bagian ini nih, setelah di poin keempat, batalkan juga di sini. Ya, nah, Anda sudah mengunggah file SK penetapan kelulusan, silakan. Nah, ini kan sudah, kalian bisa batalkan SK. Nah, ini tidak aktif karena saya SPTJM-nya tidak dibatalkan ya. Kalau ini sudah batal SPTJM, maka di SK penetapannya juga akan bisa dibatalkan. Ini tidak bisa diklik karena SPTJM-nya belum dibatalkan, gitu ya teman-teman. Makanya urutannya adalah batalkan SPTJM dulu, baru batalkan SK penetapan kelulusan ya. Selanjutnya, kalau sudah batalkan SK penetapan kelulusan, silakan teman-teman unduh ulang SK penetapan kelulusannya. Jadi nanti kalian bisa unduh lagi di sini ya. Di sini nanti akan ada menu unduh ya. Jadi kita unduh SK penetapan kelulusannya lagi. Kemudian setelah diunduh, perbaiki tuh kesalahannya jika terdapat kesalahan pada SK penetapan kelulusan ya. Jadi karena yang paling banyak salah itu biasanya di SK penetapan kelulusan ya. Jadi sampai di tahap ini teman-teman silakan perbaiki. Kalau yang salahnya di siswa yang lulus harusnya itu ya berarti di penetapan di sininya juga dibatalkan ya di bagian yang ini. Misalnya kesalahan kalian adalah ini penetapan kelulusan. Nah, ini silakan dibatalkan nih, batalkan kelulusan di sininya gitu ya. Nanti baru ke penetapan kelulusan untuk unggah SK yang baru ya. Jadi nanti di sini silakan unduh SK penetapan kelulusan yang baru ya. Kemudian diperbaiki. Setelah diperbaiki tentu di-scan dan di-upload SK penetapan kelulusan yang benernya yang sudah diperbaiki ya. Setelah diperbaiki, teman-teman buat SPTJM baru. Kenapa harus bikin SPTJM baru? Karena ya, karena kalian harus mendownload ulang SPTJM-nya. Yang mana wajib mendownload ulang karena nomor SPTJM akan berubah jika terjadi pembatalan SPTJM sebelumnya. Jadi SPTJM yang di bagian ini nih teman-teman ya. Nah, saya tunjukkan di SPTJM. Nah, nomor ini, nomor SPTJM ini akan berubah ketika kalian melakukan pembatalan SPTJM. Makanya disarankan untuk mendownload ulang SPTJM jika terjadi pembatalan. Gitu ya, teman-teman. Oke, jelas penyebab kenapa harus download ulang yaitu. Setelah download ulang SPTJM, silakan SPTJM-nya dicetak, kemudian diisi dan di-scan SPTJM-nya dengan benar. Salah satunya yang salah kan di-scan pakai HP. Nah, itu tidak diperkenankan ya. Nanti ditolak SPTJM-nya. Kalian harus kerja ulang ya. Jadi, silakan diperbaiki. Setelah itu, upload ulang SPTJM yang benar. Gitu, teman-teman ya. Jadi, itu solusi untuk teman-teman yang mengalami kendala atau kesalahan waktu pengerjaan e-ijazah. Tapi yang paling penting ya teman-teman selalu konsultasikan dengan dinas dan pengawas sekolah agar semua berjalan lancar tentunya ya. Terus yang penting juga dalam mengerjakan hal-hal baru, tolong teman-teman nggak usah panik, tetap tenang dan yang teliti serta jangan terburu-buru, buru-buru selesai jangan ya. Yang teliti aja, yang tenang ya. Dalam mengerjakan sesuatu yang baru itu harus teliti dan disimak dan dibaca panduannya ya. Begitu ya, teman-teman. Jadi itu informasi terkait masalah teman-teman yang mengalami
terjadi kesalahan saat mengerjakan e-ijazah. Intinya dibatalkan semua selama SPTJM-nya belum disetujui. Kalau sudah terlanjur disetujui gimana Bang? Solusi terakhir adalah konsultasi dengan dinas. Apakah masih bisa diperbaiki atau tidak? Gitu intinya ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan saja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.